Bu, apakah akhir-akhir ini ibu merasa cepat lelah saat berjalan? Lutut terasa berat? Pinggul terasa ngilu setiap kali bangun dari duduk? Atau bahkan, mulai sulit menaiki anak tangga yang dulu biasa dilalui dengan mudah? Hati-hati Bu, karena semua itu bisa jadi tanda bahwa otot pinggul ibu mulai melemah. Dan jika dibiarkan terus-menerus, bukan hanya aktivitas harian yang terganggu, tapi juga resiko jatuh, cedera, hingga kehilangan kemandirian bisa mengintai. Ini bukan hal sepele Bu. Menurut dokter ahli geriatri, wanita usia 47 tahun ke atas yang hidup sendiri tanpa pasangan memiliki resiko lebih tinggi mengalami pelemahan otot panggul lebih cepat, terutama jika jarang bergerak, kurang nutrisi, dan sering merasa sedih atau kesepian. Tapi tenang, video ini akan membahas 7 cara yang sangat sederhana namun terbukti efektif untuk mencegah melemahnya otot pinggul. Bukan teori rumit Bu. Semuanya bisa dilakukan dari rumah, tanpa alat mahal, dan sangat cocok untuk wanita yang tinggal sendiri. Maka jangan buru-buru pindah video dulu ya Bu, karena informasi di sini bisa jadi penyelamat hidup ibu di masa depan. Namanya Bu Sari, usianya 63 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan almarhum suami. Dulu, setiap pagi ia semangat menyapu halaman, menyiram bunga, dan jalan kaki kecil di gang rumahnya. Tapi sejak 2 tahun terakhir, semuanya berubah. Kakinya mulai sering kesemutan. Pinggulnya nyeri setiap kali berdiri terlalu lama. Ia mulai takut jatuh, apalagi tak ada yang bisa dimintai tolong. Lama-lama ia lebih banyak duduk dan berbaring. Dan tanpa disadari, tubuhnya semakin lemah, ototnya menyusut, dan ia menjadi semakin tergantung pada tongkat. Sampai suatu hari, saat mencoba mengambil ember air, ia jatuh. Tidak ada yang mendengar teriakannya selama hampir 2 jam, saat itulah Bu Sari sadar, bahwa ia harus kembali kuat, demi dirinya sendiri. Ia mulai belajar perlahan, gerakan kecil tiap pagi, makan lebih bergizi, berpikir positif, dan melawan rasa takutnya sendiri. Dan tahukah Bu, hanya dalam waktu 4 bulan, Bu Sari bisa berjalan kembali tanpa tongkat, bahkan ikut senam lansia di balai warga. Kisah Bu Sari ini adalah cerminan banyak wanita hebat di luar sana, termasuk ibu sendiri. Mungkin ibu merasa sudah terlalu tua, atau terlalu lelah hidup sendiri. Tapi percayalah Bu, tubuh dan hati yang kuat tidak tergantung pada siapa yang mendampingi, tapi dari siapa yang mau menjaga diri sendiri dengan kasih sayang. Dan itulah kenapa video ini sangat penting untuk ibu tonton sampai selesai. Karena ibu berhak untuk tetap kuat, mandiri dan bahagia di usia berapapun. Sebelum kita mulai, saya ingin ajak ibu menulis satu hal kecil, tapi sangat berarti di kolom komentar. Yuk, tulis sekarang, saya ingin tetap kuat dan mandiri untuk diri saya sendiri. Kalimat itu, bukan sekadar kata Bu, itu adalah afirmasi positif untuk menguatkan hati ibu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari niat yang kecil. Dan siapa tahu, komentar ibu bisa menginspirasi wanita lain, yang sedang merasa sendiri, sedih, atau tak berdaya. Jadi jangan malu Bu, tulis sekarang ya. Dan pastikan ibu menonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir nanti saya akan membagikan tips rahasia dari dokter yang belum banyak diketahui orang, tapi sangat ampuh, untuk mencegah otot pinggul melemah meski usia terus bertambah. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya ibu nggak ketinggalan video-video kesehatan lainnya yang kami buat khusus untuk wanita tangguh, seperti ibu. Karena kami percaya, usia bukan penghalang untuk tetap sehat, bahagia, dan dicintai. Mari kita mulai videonya sekarang. 1. Gerakan ringan tiap pagi, jangan langsung duduk lama. Bu, tahukah ibu, bahwa saat pertama kali ibu bangun dari tidur, tubuh ibu masih dalam keadaan istirahat penuh? Otot-otot kita, termasuk otot pinggul, masih lemas, kaku, dan butuh pemanasan lembut sebelum bisa diajak beraktivitas. Tapi sayangnya, kebiasaan banyak orang, apalagi kita yang sudah lansia, justru langsung duduk di kursi empuk, minum teh, menonton televisi, atau malah memegang HP. Tanpa disadari, ini membuat otot-otot penting kita, seperti pinggul, paha, dan punggung bagian bawah makin malas bekerja. Menurut dokter spesialis geriatri, wanita usia 50-an ke atas, yang tidak menggerakkan tubuh di pagi hari, berisiko tinggi mengalami kekakuan otot panggul dan sendi, yang makin melemah dari hari ke hari. Coba Bu, mulai besok pagi sebelum duduk lama atau buka HP, lakukan gerakan ringan selama 5-10 menit saja. Tidak perlu ribet. Berdiri di samping tempat tidur, tarik nafas dalam-dalam, lalu angkat kaki kanan sedikit seperti melangkah ke depan, tahan 5 detik, turunkan pelan-pelan. Ulangi dengan kaki kiri.
Bisa juga dengan membuka kaki selebar bahu, lalu goyangkan pinggul perlahan ke kanan dan kiri. Tidak perlu cepat, tidak perlu banyak, yang penting rutin. Karena kalau dilakukan setiap hari, ini bisa mengaktifkan otot-otot pinggul yang selama ini tertidur, melancarkan aliran darah, dan mencegah nyeri saat ibu bergerak. Jangan biarkan tubuh ibu terkunci oleh kebiasaan duduk diam terlalu lama sejak pagi. Mulailah dengan gerakan kecil, karena dari situlah kekuatan besar akan kembali tumbuh. 2. Jangan takut bergerak sendiri, meski hidup sendiri, tetap bisa menjaga diri. Bu, kami tahu, hidup sendiri setelah kehilangan pasangan, bukan hal yang mudah. Rumah yang dulu ramai kini sepi. Tidak ada lagi suara obrolan pagi, tidak ada tangan yang menggandeng saat berjalan. Semua terasa berbeda. Tapi Bu, jangan biarkan rasa sepi itu membatasi langkah ibu. Justru sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk bergerak demi diri ibu sendiri. Menurut dokter rehabilitasi medik, banyak wanita lansia yang merasa tidak termotivasi untuk bergerak karena tidak ada yang menemani. Padahal, tubuh kita tidak tahu apakah kita sendiri atau ditemani. Yang dibutuhkan tubuh, hanyalah gerak yang konsisten dan penuh cinta. Coba ingat Bu, saat masih muda, ibu kuat memasak, mengurus rumah, bahkan berangkat ke pasar sendiri. Kekuatan itu tidak hilang, hanya tertidur. Ibu bisa menghidupkannya kembali, tanpa harus menunggu siapa-siapa. Jalan kaki kecil di depan rumah, naik turun anak tangga 5 kali, menyapu halaman sambil memutar lagu favorit, semuanya adalah cara sederhana untuk melatih otot pinggul tetap aktif. Bahkan jika ibu merasa lelah atau sendirian, gerakan ringan bisa membantu melepaskan hormon bahagia di otak. Dokter menyebut ini endorfin, dan itu bisa membuat ibu merasa lebih damai, lebih kuat, lebih bersemangat, meskipun tidak ada yang mendampingi. Jadi, jangan tunggu ditemani. Mulailah sekarang, demi cinta pada tubuh ibu sendiri. 3. Konsumsi makanan tinggi protein dan kalsium. Bu, selama ini kita sering hanya fokus pada rasa kenyang saat makan. Yang penting perut terisi ya Bu, tapi saat usia sudah masuk kepala 5, yang dibutuhkan tubuh bukan sekadar kenyang, tapi juga kekuatan. Menurut ahli gizi lansia, wanita di atas usia 55 tahun membutuhkan asupan protein lebih tinggi dari anak muda. Kenapa? Karena setiap tahun, tubuh kita secara alami kehilangan massa otot, terutama di bagian pinggul, paha, dan lengan. Jika kita tidak melawannya dengan nutrisi tepat, otot akan terus menyusut, dan kita akan merasa makin lemah hari demi hari. Lalu, apa yang sebaiknya ibu makan? Tidak harus mahal Bu, justru, makanan Indonesia banyak yang bergizi tinggi, dan mudah didapat. Tempe, tahu, ikan pindang, telur rebus, susu kedelai, bahkan kacang hijau adalah sumber protein nabati dan hewani yang sangat baik. Untuk kalsium, susu rendah lemak, bayam, brokoli, dan teri, bisa jadi pilihan. Ibu tidak harus makan banyak, tapi usahakan ada unsur protein, dan kalsium, di setiap piring ibu. Bahkan cemilan seperti kacang tanah rebus atau telur puyuh pun bisa membantu. Jangan tunggu tubuh lemas dulu, baru peduli makanannya. Karena kekuatan tubuh ibu bukan dibentuk di rumah sakit, tapi dimulai dari dapur rumah sendiri. Yuk Bu, kita rawat tubuh kita dari dalam, agar otot-otot pinggul tetap kokoh menopang langkah ibu setiap hari. 4. Hindari duduk terlalu lama di kursi empuk. Bu, siapa yang tak suka duduk santai di kursi empuk sambil menonton sinetron sore, apalagi setelah seharian merasa lelah. Tapi hati-hati Bu, kursi empuk bisa menjadi jebakan manis yang mempercepat pelemahan otot pinggul. Menurut penelitian dari dokter bedah tulang di rumah sakit lansia, duduk lebih dari 30 menit tanpa berdiri sama sekali akan membuat otot bagian bawah tubuh, termasuk pinggul, mati suri. Lama-kelamaan, ibu akan merasa sulit bangun dari duduk, kaki terasa berat, panggul seperti ngilu saat dilangkahkan, dan yang lebih berbahaya, tubuh bisa kehilangan keseimbangan. Solusinya, mudah Bu. Terapkan teknik sederhana bernama, tanggal 30 Maret tahun 30. Duduk selama 30 menit, lalu berdiri, dan bergerak ringan selama 3 menit. Lalu boleh duduk kembali. Gerakannya bisa sesederhana berjalan keliling ruang tamu, mengangkat lutut kanan dan kiri bergantian, atau berdiri jinjit lalu turun perlahan. Gerakan ini bisa menghidupkan kembali sirkulasi darah, dan membuat otot pinggul tidak membeku dalam posisi duduk. Ibu tidak perlu meninggalkan sinetron kesayangan, cukup lakukan gerakan ini saat iklan atau jeda episode. Ingat Bu, musuh kita bukan usia, tapi kebiasaan diam terlalu lama. Lawan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tubuh akan kembali lentur dan sigap seperti dulu. 5. Latihan menahan berat badan sendiri.
Bu, saya akan bocorkan satu rahasia sederhana, yang sering direkomendasikan oleh fisioterapis. Latihan berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan. Mungkin terdengar sepele, tapi latihan ini adalah cara paling efektif dan aman, untuk menguatkan otot pinggul dan paha lansia. Kenapa? Karena gerakan ini melatih otot untuk menahan berat badan ibu sendiri, tanpa alat bantu, tanpa risiko berat, dan bisa dilakukan di rumah kapan saja. Banyak lansia yang mengabaikan latihan ini karena merasa, gampang, padahal justru ini latihan nomor 1 untuk mencegah jatuh di usia lanjut. Caranya Bu, pilih kursi yang kokoh, duduk tegak tanpa bersandar, lalu coba berdiri tanpa memakai tangan. Kalau belum kuat, boleh bantu sedikit dulu. Ulangi 3-5 kali, lalu tingkatkan jumlahnya setiap minggu. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Tapi satu hal yang pasti, semakin sering ibu melatih tubuh ibu untuk berdiri dan duduk sendiri, semakin kuat otot panggul dan keseimbangan tubuh ibu. Menurut dokter rehabilitasi lansia, latihan ini bisa menurunkan resiko jatuh hingga 60% jika dilakukan rutin setiap hari. Ibu tidak butuh gym, tidak butuh alat mahal. Cukup butuh kemauan, sedikit ruang di rumah, dan tekad bahwa ibu ingin tetap kuat untuk ibu sendiri. 6. Jangan abaikan rasa nyeri kecil. Bu, berapa kali ibu merasa sedikit ngilu di pinggul, lalu berpikir, cuma kecapekan biasa, nanti juga hilang sendiri. Atau merasa nyeri saat berjalan, tapi menunda-nunda untuk berobat karena takut merepotkan anak, takut keluar rumah sendiri, atau merasa tidak ingin dianggap manja? Hati-hati Bu, justru rasa ngilu dan nyeri kecil itu seringkali adalah sinyal awal bahwa otot dan sendi ibu mulai melemah. Sinyal itu seperti alarm dari tubuh yang berbunyi pelan-pelan, berharap ibu mau mendengarkan. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, alarm itu bisa berubah menjadi masalah besar, sendi rusak, otot mengecil, dan akhirnya membuat ibu kesulitan untuk berjalan, bahkan untuk berdiri pun terasa sakit. Menurut dokter ortopedi lansia, 80% kasus kelemahan otot pinggul yang menyebabkan jatuh dan fraktur, patah tulang, berawal dari keluhan nyeri ringan yang diabaikan. Dan begitu terjadi patah tulang di usia lanjut, proses penyembuhannya tidak seperti saat muda Bu. Bisa berbulan-bulan di tempat tidur, rawan komplikasi, bahkan menurunkan semangat hidup. Itulah mengapa mendeteksi dan menangani nyeri sejak dini sangat penting. Jika ibu merasa nyeri di panggul, bokong, paha, atau bahkan bagian bawah punggung saat naik tangga atau bangun dari duduk, jangan tunggu sampai parah baru bertindak. Datanglah ke dokter atau puskesmas terdekat, minta pemeriksaan ringan, kadang cukup dengan fisioterapi ringan, atau vitamin tambahan, nyeri itu bisa teratasi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sikap ibu, jangan pernah meremehkan rasa sakit, karena tubuh ibu sedang bicara. Dengarkan ia dengan penuh perhatian, karena tubuh ini telah menemani ibu melewati puluhan tahun kehidupan. 7. Jaga emosi dan rasa syukur. Bu, sekarang izinkan saya bicara dari hati ke hati, karena sekuat apapun tubuh ini, semua akan sia-sia jika hati kita rapuh. Banyak wanita lansia yang hidup sendiri, merasa tidak berguna lagi, merasa hidupnya sudah selesai, atau merasa tidak ada yang peduli. Perasaan-perasaan itu tidak terlihat dari luar, tapi efeknya sangat nyata di dalam. Menurut psikolog lansia, kesedihan yang dipendam terlalu lama bisa menurunkan sistem imun tubuh, mempercepat penurunan fungsi otot, dan membuat kita makin enggan bergerak. Ibu mungkin merasa, untuk apa saya berjuang sendiri, tidak ada yang lihat. Tapi Bu, justru saat ibu mencintai diri sendiri, disitulah kekuatan sejati tumbuh. Kesehatan bukan hanya soal makanan atau olahraga, tapi juga tentang hati yang damai, dan pikiran yang penuh harapan. Cobalah Bu, setiap pagi sebelum memulai hari, duduklah sebentar, dan ucapkan dalam hati, saya bersyukur, karena saya masih bisa bernapas, saya ingin tetap kuat untuk diri saya sendiri. Kalimat sesederhana itu bisa jadi penyemangat besar, bisa jadi, di rumah ibu tidak ada siapa-siapa. Tapi di luar sana, banyak wanita lain yang diam-diam mengagumi kekuatan ibu. Dan dengan menjaga emosi serta rasa syukur, ibu akan memancarkan energi yang berbeda, lebih tenang, lebih sehat, lebih berani. Bahkan dokter ahli geriatri menyebut bahwa wanita lansia yang tetap bersyukur dan berpikir positif, meski hidup sendiri, memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan umur lebih panjang. Jadi Bu, mari kita rawat hati ini sama seperti kita merawat tubuh. Tersenyumlah, ucapkan syukur, dan ingat, ibu tidak sendiri. Kami di sini, bersama ibu. Mari kita terus kuat, bahagia dan sehat, untuk diri kita sendiri, dan untuk masa depan yang masih indah, untuk dijalani.
Bu, menjaga kekuatan otot pinggul bukan soal ingin terlihat muda, tapi agar ibu bisa tetap berdiri tegak, melangkah bebas, dan hidup mandiri dengan penuh harga diri. Hidup sendiri bukan berarti harus lemah, justru inilah saatnya ibu menunjukkan bahwa cinta pada diri sendiri adalah kekuatan terbesar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tubuh ibu selalu sehat, hati ibu selalu hangat, dan langkah ibu selalu kuat.